warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Kurniawati, mahasiswa Universitas Indonesia Maju, Prodi Keperawatan. Saya perwakilan dari kelompok 8 untuk keperawatan keluarga, yang pada kali ini saya ada di rumah pasien untuk menjelaskan tentang penkes hipertensi dan juga untuk menjelaskan tentang terapi herbal jus mentimun. Kami mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju. Sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan penyuluhan kesehatan, edukasi tentang penyakit hipertensi. Sebelumnya Bapak dan Ibu udah tahu belum hipertensi itu apa? Belum tahu ya? Ya. Kalau darah tinggi tahu? Darah tinggi tahu. Tahu ya. Nah, hipertensi ini adalah nama lain dari darah tinggi. Nah, ini sekarang kita mau belajar dulu tentang hipertensi dan nanti cara penanganannya. Oke. Nah, untuk pengertian dari hipertensi itu gangguan pembuluh darah yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah lebih dari 140 sampai 90 mmHg. Jadi kalau ibu lagi tensi, biasanya disebutin kan tensinya berapa per berapa gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dikategorikan sebagai darah tinggi kalau tekanan darahnya lebih dari 140 per 90. Gitu ya. Oke, terus nah ini kategorinya nih. Untuk kategori normal, tekanan darah normal atau belum hipertensi, itu normalnya di 130 per 80 ya. Kemudian kalau untuk tekanan darah tinggi ringan itu 140 sampai per 90 ya. Jadi kalau ibu bapak tensinya udah mulai di atas 140, ini udah masuk ke kategori hipertensi ringan. Kemudian untuk yang sedang itu 160 per 100. Nah, ini sudah lebih tinggi dari tensi yang ringan ya. Nah, bisa dikatakan tekanan darah tinggi berat jika tensinya di atas 180. Nah, kalau sudah mencapai di atas 210 harus segera ke rumah sakit terdekat ya. Jadi kalau udah ngerasa udah tahu tensinya ternyata tinggi banget di atas 180 atau di atas 210 harus langsung ke rumah sakit ya. Kemudian ibu bapak tahu nggak kira-kira penyebab darah tinggi atau hipertensi itu apa sih? Kurang paham. Nggak tahu ya. Nah, penyebab dari hipertensi itu macam-macam. Tapi yang paling mendasari itu adalah satu, konsumsi garam yang berlebihan. Kemudian ada rokok. Bapak merokok? Bapak nggak merokok ya? Oke. Kemudian ada kopi. Bapak ngopi? Nggak ngopi. Nggak ngopi juga. Oke, itu juga udah bagus. Kemudian minum alkohol gitu. Kalau alkohol memang gak cuma hipertensi, dia bisa banyak penyakit ya. Kemudian ada obesitas, ada kelelahan, ada stres, kemudian kurang olahraga, dan bisa juga karena kehamilan. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan darah tinggi atau hipertensi. Nah, untuk makanan berlemak, kira-kira ibu juga sering nggak misalnya masak rendang atau goreng-gorengan yang produksi minyaknya itu banyak sekali gitu? Kadang-kadang ya. Nah, itu kalau bisa dikurangi ya. Bukan nggak boleh, tetap boleh masak masakan kayak gitu, tapi harus dikurangi. Kurangi. Kemudian tanda dan gejalanya. Nah, bapak ibu tahu nggak tanda gejala dari darah tinggi itu apa aja? Kalau gimana sih? Kalau saya sih, saya kan pernah ngalamin darah tinggi, ini sakit, Pundak ya. leher. Lehernya sakit ya. Oke. Nah, ini salah satunya ada leher, betul, lehernya sakit, kemudian nyeri kepala, kemudian bisa sampai stroke juga, kelemahan fisik, kelelahan dan sebagainya gitu ya. Terus Bapak Ibu tahu nggak dari penyakit hipertensi itu bisa lari ke penyakit apa aja?
tahu. Nggak tahu itu. Nggak tahu ya kalau itu ya. Nah, Iya. kalau misalnya bapak ibu menderita hipertensi kemudian nggak berobat dan makannya nggak dijaga, merokok misalnya, minum kopi, makan sayur buahnya kurang, itu bisa menyebabkan hipertensinya itu sampai ke jantung. Kemudian bisa juga sampai stroke atau penyakit gagal ginjal. Ya, bisa. Penyakit ginjal juga bisa ya. Oke. Terus apa yang dilakukan jika anggota keluarga menderita hipertensi? Nah, ini dia. Yang pertama dari makanan. Makanan itu yang paling berpengaruh karena apa yang kita makan setiap hari itu tabungan kita di masa depan. Jadi kalau saat ini kita makannya teratur, sayur buahnya banyak, itu nanti untuk kedepannya kita bisa sehat, gitu ya. Kemudian olahraga. Bapak ibu suka olahraga? Jarang sih. Jarang ya. Usahain misalnya 30 menit, nggak usah lama-lama, atau 10 menit lari-lari kecil gitu. Paling jalan-jalan aja Iya, bolak-balik bisa. gitu. Itu olahraga ringan yang paling gampang buat dilakuin sendiri ya di rumah. Kemudian tidak merokok. Bapak udah bagus, bapak nggak merokok. Kemudian, nah ini makan makanan yang berlemak, yang asin itu juga harus dikurangi. Ya, bukan nggak boleh sama sekali, boleh, tapi harus dikurangi. Kemudian kalau bapak sama ibu udah tahu nih, oh ternyata setelah periksa ke puskesmas saya dibilang kalau saya menderita hipertensi misalnya gitu. Nah, harus segera untuk kontrol rutin setiap bulan untuk dapat obat terus ya buat ngontrol tekanan darahnya. Nah, ini namanya teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini bisa dilakukan untuk mengendalikan tekanan darah juga bisa. Ya, untuk bikin bapak sama ibu tubuhnya merasa lebih rileks atau lebih nyaman gitu ya. Nah, ini caranya. Yang pertama, kosongkan pikiran, ambil posisi yang nyaman. Misalnya bisa duduk, atau nih bapak ibu posisinya sekarang enak kayak gini. Enak, atau bisa sambil senderan, boleh duduk senderan gitu, boleh ya. Nah, kemudian tarik nafas melalui hidung selama 3 detik, tahan, kemudian keluarkan secara perlahan melalui mulut. Ulangi 3-6 kali. Kita mau coba teknik relaksasinya? Mau? Boleh. Yuk coba. Ambil posisi nyaman dulu, duduknya. Ini udah. Ini tuh. Ya, ini udah nyaman duduknya kayak gini. Oke. Sekarang maskernya boleh dibuka kalau yang mau dibuka. Ya. Sekarang tarik nafas dari hidung 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian tahan dan dibuang melalui mulut. 1, 2. Oke. Nah, kayak gini bisa diulang 3-6 detik. Ya. Misalnya ada tanda gejala salah satu tadi boleh dilakukan ini ya. Betul ya. Bisa dilakuin 3-5 kali sampai ibu bapak ngerasa badannya udah lebih rileks. Lebih enak. Ya. Nah, kemudian ini ada pengobatan tradisional. Kalau bapak sama ibu mau lakuin di rumah, selain pengobatan dari puskesmas, obat-obatan hipertensinya, bisa juga dengan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional itu bisa buah atau sayuran yang ada di sekitar kita, jadi gampang kalau bapak sama ibu mau bikin sendiri. Salah satunya ada seledri, terus ada timun, belimbing, kemudian ada alpukat, terus daun salam, mengkudu. Nah, ini nanti juga kita akan demo gimana caranya, kita akan praktekkan gimana caranya kita membuat jus mentimun. Tapi nanti yang diambil adalah airnya aja ya. Oke, kita langsung aja kali ya. Setelah ini, kira-kira bapak sama ibu ada yang mau ditanyain? Kalau nanti saat coba. Nah, bapak ibu, sekarang kita akan praktek gimana caranya membuat minuman yang bisa menurunkan tekanan darah. Ya, akan dijelaskan oleh Kak Sahdanur. Saya lanjutin ya. Ini salah satunya kita buat obat tradisional yang tadi sudah dijelaskan, timun ya. Nah, timunnya ini 2 buah aja. Ini 2 buah, habis dicuci. Ini 2 buah mentimun yang tadi sudah dipotong ya.
gelas. Ini boleh di blender, boleh diparut. Parut. Terus nggak? Dah. Ya, pencet. Mulai Saring. sudah di blender, kemudian disaring ya. Ini diambil ini saja. Pagi dan sore ya. Bapak dan Ibu, gimana Bapak? Enak rasanya? Enak ya? Ya. Nah ini kalau bagusnya nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Iya. Ya, nah ini efektif banget buat kontrol tekanan darah Bapak. Nah, kira-kira dari sini kan tadi kita udah penyuluhan, Bapak, Ibu udah tahu tentang hipertensi itu apa, Iya. tanda gejalanya apa, penyebabnya apa, terus akibatnya apa, cara mengontrolnya seperti apa. Iya. Nah, setelah ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sih enggak. Nggak ada ya, Cukup oke paham. cukup ya. Nanti saya punya ini untuk dibaca-baca sama Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ngulang lagi, misalnya lupa atau gimana, bisa baca-baca Iya. di leaflet ini ya. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian penyuluhan dan praktek cara membuat obat tradisional. Semoga ilmu dari kita bermanfaat, bisa selalu dipakai. Nah, untuk jus timun ini bisa dibuat pagi dan sore. Jadi sehari bisa 2 kali, 2 kali ya? minum ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga bermanfaat.